untuk histogram, kita bisa buat sendiri dengan program sendiri. Yang penting ngerti kode dasarnya, kita bisa buat sendiri. Sekarang saya buat histogramnya dengan kode sendiri. Ini M, N, M. N itu adalah baris, M adalah kolomnya. Size adalah ukuran dari citranya, citra dari B, citra B. Kemudian dulu ya, saya angkat dulu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah kita tahu dimensinya, berapa jumlah baris, berapa jumlah kolomnya, kemudian kita baca satu persatu pikselnya. Cara baca satu persatu pikselnya dengan kita pakai looping 1 sampai dengan N. Ini untuk jumlah barisnya. For Y sama dengan 1 sampai dengan M. Ini jumlah kolomnya. Kolomnya, untuk looping kolomnya. Kemudian II adalah ini disebut citra A. Kalau di sini kita tuliskan B, X, Y. Kemudian HI. Nah, ini kalau di MATLAB itu tidak ada indeks 0. Sedangkan di II ini bisa saja dapat indeks 0 ini. Bisa dapat saja intensitas 0, sehingga kita mesti tambahkan II ditambah 1. Sama dengan HII tambah 1 plus 1. Kemudian N. Baru plot. Kita bisa pakai bar juga, bar S, Y. Bar 0 sampai dengan 255, bar 0,255 sampai dengan H. Sekarang ini hanya belum kita ada nilainya. Kalau kita running ini dia akan error karena nilai H-nya itu belum diinisialisasi, belum ada nilai defaultnya. Coba kita ini tes histogram.
Ekualisasi. Histogram ekualisasi. Ekualisasi. Kalau kita run, ini akan ada errornya. Lihat errornya ini. Katanya tidak ada nilai H-nya. Tidak didefinisikan fungsi atau metode H. Nah, ini H ini kita tuliskan dulu di sini. H itu sama dengan zeros, membuat array variabel array dengan nilai 0. 1,256. Ini artinya ada satu baris, kolomnya 256. Ini kalau kita eksekusi ini jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini barnya. Bar. Kita kasih grid biar bagus, grid on. Grid on. Grid on. Bullet selection. Ini terlihat sama dengan bagus dibuat figur ini. Figur baru. Figur 3. Saya baru jalankan lagi. Ini mirip-mirip gambarnya sama. Cuma ini agak, ini versi toolbox-nya, ini versi buatan sendiri. Sekarang kita kasih aksisnya ini dari 0 sampai dengan 255. Kita setting aksisnya, aksis mulai dari 0 sampai dengan 255. Y-nya 0 sampai dengan 1400, 1600. Nah, ini sudah berubah. Di save, baru kita run lagi. Jadi gambarnya seperti ini mirip kan gambarnya. Cuma ini versi toolbox-nya, ini versi buatan sendiri, program sendiri. Sekarang kita terapkan distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif ini untuk histogram. Histogram dan yang di bawah untuk distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif itu dari nilai histogram. Nah, kita coba bikin programnya. Nah, kita lihat dulu panjang dari hanya ini yang dijumlahkan. Jadi histogram kumulatif itu sebenarnya, ini belum direkod ya. Sudah direkod. Histogram kumulatif itu kan sebenarnya hanya menjumlah nilai histogramnya. Ini kita sudah dapat nilai H di sini, nilai H. H-nya sudah ada dari 0 sampai dengan 255. Histogram kumulatif itu C itu sebenarnya menjumlahkan nilai ini 0, misalnya ini awalnya 0, ini misalnya 1 berarti 0 ditambah 1 jadi 1. Saya di sini dapat 3, di sini 0, 1 tambah 3 jadi 4 di sini. Saya di sini 5, berarti di sini 9 dan seterusnya. Ini distribusi kumulatif.
Sekarang kita buat programnya. Stop dulu, stop. Kita buat programnya. Anggap saja kita tidak tahu atau langsung saja. For K sama dengan 1 sampai dengan 256. Karena ini 255 tambah 0 jadi 256. Kemudian kita jumlahkan ke CK atau W di sini bagusnya. W. CW itu sama dengan kita sum itu menjumlah dari HW H1 sampai dengan W kecil. Kemudian N. Jadi CW1 itu CW2 H1 sampai dengan itu. Ini sudah benar ya. Coba kita buat barnya. Figur 3. Figur 4 sekarang. Bar itu CW-nya kan 1 sampai dengan 256. Oke. Bar itu 0 sampai dengan 255, CW. Oke. Ini coba kita blok, lalu kita run equal selection. Ada errornya. Errornya bar, bukan titik koma tapi koma di sini. Ini gambarnya. Ini histogram lagi distribusi kumulatifnya. Kita kasih create on, lalu kasih aksis sama seperti ini. Oh, tapi ini jumlahnya sampai berapa ini jumlahnya? Oh, sama dengan dimensinya. Dimensinya itu M kali M. M dikali dengan M. M kali N. Kita full selection. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini kelihatan ini tidak ada ketidaklinearan di sini. Kita bisa perbaiki juga nih citranya biar kelihatan ini kita bisa perbaiki ini curang-curang ini kita bisa perbaiki dengan histogram equalisasi. Coba kita perbaiki. Ini dihapus dulu. Hapus dulu, clear auto. Oke, mari kita buat rumus distribusi kumulatif, histogram equalisasi sama for PB sama dengan 1 sampai dengan 256. Kemudian W baru, WB ini K, K ini W baru, WB, K sama dengan distribusi kumulatifnya, berarti CW, CK dikali dengan thresholdnya itu 255 dibagi dengan dimensinya itu M kali N, M dikali N. Kemudian
dapat W baru ini. Sudah dapat W baru. Coba kita lihat lagi distribusi kumulatifnya. Ini sudah dapat nilai W baru. Tinggal nanti mengganti nilainya. Kita eksekusi dulu ini. Apakah ada kesalahan? Tidak ada masalah. Jadi kita temukan sekarang nilai W baru. W baru itu nilainya ini. Oh, ini ada bilangan pecahan ini. Kita bulatkan. Bulatkan saja nih. WB ini saja di roundkan di sini, di round. WB-nya, ini nilainya WB-nya. Jadi ini untuk pixel 1 diganti dengan pixel 0 tetap 0, pixel 1 diganti jadi 2, pixel 2 diganti 3, pixel 3 diganti dengan 4 dan seterusnya. Pixel 255 tetap 255. 254 jadi 255. Nah, sekarang kita coba ganti pixelnya. Caranya itu diganti dalam ini jadi map, ini jadi maps. Ini kita simpan di C sama dengan B. Kemudian karena dimensinya sama dengan ini, atau kita ulang lagi dimensinya ini. Kita ulang lagi, tuliskan dimensinya untuk C. Kemudian for X sama dengan 1 sampai dengan N. For Y sama dengan 1 sampai dengan M. Kemudian dihitung dilihat pixelnya, lalu diganti dengan pixel baru. Kita tuliskan I saja, I sama dengan C X, Y. Kemudian kita ganti, ini tipenya apa nih kalau kita? Tipenya was WB double, kita ganti dengan Win8. Nanti kita konversi ke Win8. Karena cheater itu tidak bisa pakai tipe double di MATLAB, mesti pakai tipe byte atau IN8. Kemudian ini nilai I kita ganti dengan nilai kita gini saja caranya. Ini K, ini length C. So, kalau dapat I sama dengan CX, Y, maka CX, Y, X, Y itu diganti dengan WB II. Coba dieksekusi. Ada salahnya di WB 0. Oh ya, WB 0. Karena I-nya ini ada kemungkinan dia berubah nilainya 0, maka kalau indeks WB 0 itu tidak ada di dalam MATLAB, sehingga kita tambah 1 di sini. X, Y, X itu dan Y itu sama dengan WB ini. WB 10 itu
WB. Nah, kita lihat ini WB-nya berapa. WB 256. Benar. Tinggal dieksekusi. Let's make sense. Ini sudah selesai. Kita us nilai C. Win 8. Kalau sudah Win 8, kita tinggal tampilkan figur 5 imsal C. Nah, ini gambarnya setelah dilakukan proses ekualisasi histogram. Dibandingkan dengan gambar sebelumnya, itu figur 6 imsal B. Ini gambar sebelumnya. Ini gambar setelah dilakukan proses ekualisasi histogram. Oh, ini lebih kentara, ini hitam. Oh, apalagi awan-awannya lebih detail di sini, lebih jelas kelihatan. Ini juga badannya penguin ini lebih kentara, lebih jelas. Nah, sekarang kita coba lihat ininya, histogram kumulatifnya dari citra ini. Kita tinggal pindahkan saja ke atas. Copy saja ini untuk distribusi kumulatif. Oh, ini berarti di copy dari histogram, di copy ulang lagi ke bawah. Ini untuk distribusi kumulatif. Ini histogram ekualisasi. Tambahkan figur ini, figur berapa lagi? 5. So, ya. Histogram ekualisasi, histogram lanjut lagi. Ini tadi histogramnya, ini ini apa ini? Yang di copy itu distribusi kumulatif histogram. Copy histogramnya, kita tampilkan histogramnya ini. Kopikan saja histogram dari C. Kita pakai toolbox-nya saja.
Distribusi kumulatifnya dihitung juga. Berarti diulang lagi nih. Ulang lagi nih programnya. Ulang lagi. Ini pakai C sekarang. Sudah di ini C. Oke, coba kita tunjukkan histogramnya. Ini figur 6 ini. Tunjukkan histogramnya untuk ini histogramnya. Kemudian ini kelihatan lebih merata. Kemudian kita lihat distribusi kumulatifnya. Distribusi kumulatif. Terus ini. BB sama dengan ron C. Nah, ini distribusi kumulatifnya lebih terlihat sangat linear dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya ini, setelah distribusi kumulatif, gambarnya seperti ini. Ini kelihatan rata, ya, linear. Oke, itu contoh program yang bisa kita buat. Kelihatan programnya tidak terlalu rumit, bisa diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Sampai di sini saya berikan kesempatan yang ingin bertanya, silakan. Yang belum ngerti bisa bertanya. Ada yang ingin bertanya? Belum? Gimana? Jelas ya? Mantap lah kalau jelas. Saya kira ini enggak sulit. Enggak sulit ya? Tadi sudah kasih